dalam hal ini yang dimaksudkan harus diupayakan itu bisa dilaporkan melakukan delik tindak pidana atau tidak? Ya, menurut pemikiran kami, selama memang Agus merasa nyaman dengan apa yang dilakukan oleh orang yang termasuk bagian keluarganya, berarti pertanggungjawaban hukum itu tidak ada di keluarganya yang menggunakan, tapi berada di pemberi perintah, yaitu di Agus. Begitu sih. Sama satu lagi Bang, ini kan kemarin Tenovi itu kan dibilangnya sama pengacara tersohor itu katanya memaksakan secara tidak langsung tanda kutip itu memaksa Agus untuk mentransferkan sejumlah dana donasi dari para donatur ke rekening yayasan. Tapi di situ kan Tenovi punya bukti bahwa sebelum melakukan transaksi mutasi rekening dari rekening pribadi ke rekening yayasan, itu kan sudah ada chattingan dengan istri yang bersangkutan nih Bang, dengan istrinya Agus. Nah, apakah dari pengacara tersohor tersebut bisa juga kena hukum pidana Bang? Karena jatuhnya kan kalau menyebarkan ini pencemaran nama baik Bang. Karena kan itu tidak dilandasi dengan bukti otentiknya, sedangkan dari pihak Tenovi itu kan punya bukti otentiknya. Apakah pengacara tersebut juga bisa terjerat pidana atau tidak Bang? Itu jadi, aja sih Bang dari saya. Begini ya, Tenovi ini adalah orang yang berhati salju, lemah lembut, paling-paling bisanya nangis kalau hatinya itu sudah mulai terusik kebatinannya. Persoalan dia masalah dicemarkan nama baiknya atau tidak, berarti beban hukumnya itu ada di dalam Tenovi. Diatur oleh undang-undang, kalau Tenovi mau melaporkan, itu sah-sah saja. Tidak melaporkan juga sah-sah saja. Kan gitu ya. Untuk menguji itu tindak pidana atau tidak, ya tentu kan harus ada proses upaya hukum. Namun kalau sampai hari ini Tenovi tidak melakukan itu, berarti menurut Tenovi apa yang disampaikan itu tidak mengganggu nama baiknya. Begitu ya. Baik Bang, terima kasih Bang. Terima kasih Kak Maria. Ya, makasih Bang Kenzi. Gini, Bang Helo, silakan on cam Bang Helo. Oh, kalau Bang Helo boleh on cam, boleh enggak? Bang Helo, ini kan Bang Helo nanti kalau masalah hukum, ini kan seputar, kalau Bang Pablo ini kan masalah donatur ya, kisaran dengan donatur. Kalau dengan hukum masalah Tenovi dengan Mas Agus, Bang Helo kan udah biasa dengan Kak Sil ya. Silakan Kak Bang Helo nanti dibantu untuk menjawab dari segi hukumnya ya Bang Helo ya. Oh, kalau saya sih belajar-belajar aja Bang. Bang Pablo kan lebih tahu itu. Udah tahu Bang, sering ketemu di faktual juga. Oh, siap Bang. Nanti nambah-nambahin aja lah. Bukan atau Bang Helo ada mau bertanya sama ini nih, Bang hostnya. Belum Bang, gue kan baru masuk, nyimak dulu mungkin. Oke. Nanti kalau aku lempar ke Bang Helo, boleh ya minta bantuannya ya? Siap, insya Allah Bang. Oke, siap, thank you. Silakan Maria, dilanjut Maria. Ya, Bang Black. Mungkin untuk tambahan dulu ya, kalau untuk para donatur yang mengirimkan donasinya ke Agus, mungkin bisa dibantu untuk DM bisa ke saya bukti transfernya ya. Jadi nanti saya akan hubungi gitu. Oke, lanjut Bang MIPP, silakan Bang MIPP Nusantara. Halo, Abang. Bisa on cam? Ini udah saya undang. Saya udah undang untuk on cam. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Maria, Bang Black, dan Bang.
Di sini saya ingin menanyakan mengenai hal yang polling nih Bang. Di polling ini kan ada polling data pengumpulan uang dengan cara melawan hukum. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini tujuannya dan tindakannya nih Bang. Karena saya juga mikir apakah ini melawan hukum, apakah yang ada yang dilaporkan atau mau dikuasakan lagi ke para donatur. Itu Bang. Terus yang kedua, angka yang terdata ini kan sudah melebihi dari angka uang yang ada di Yayasan OPI. Angka yang terdata ini kan 1,388 miliar sekian. Sementara angka yang di Yayasan OPI 1,3. Nah ini apakah angka tersebut yang ada di polling ini akan teraktualisasi Bang? Terrealisasi? Begitu aja Bang. Baik, Mas. Jadi kalau dikatakan polling ini adalah semacam bentuk perbuatan melawan hukum, ini kita harus luruskan dulu ya. Sesuatu yang dianggap perbuatan melawan hukum patut dengan menggunakan istilah asas presumption of innocence ya, atau asas praduga tak bersalah. Karena apa yang dilakukan ini adalah bagian daripada rangkaian komunitas donatur yang mana karena akibat polemik kisruhnya uang donasi ini sehingga membuat semacam bentuk polling agar ada multiple choice atau pilihan uang ini apakah diserahkan ke Agus atau diserahkan ke yang lebih membutuhkan atau diserahkan ke donatur. Tujuannya di situ, jadi tidak relevan kalau dibilang polling ini adalah perbuatan melawan hukum, gitu ya. Ini semacam bentuk upaya saja sebenarnya untuk menjadi wadah ya, sehingga donatur itu bisa melakukan kontrol juga atau memberikan pilihan terhadap nanti akibat uang yang sekarang ini berada di tangan yayasan. Begitu Mas, kalau untuk terkait masalah pollingnya itu. Bang, mengenai angka data itu Bang, apakah akan terrealisasi secara aktual Bang? Nanti pada saat penyelesaian di hukum? Ya, tentunya nanti data polling ini adalah menjadi dasar ya yang akan kita ajukan agar dapat dipahami bagaimana persentase atau pemikiran daripada setiap donatur yang berada di dalam beberapa pilihan. Itu dasar nanti akan kita sampaikan. Sehingga nanti kalaupun apa keputusannya, tentu kan kita harus menghormati putusan pengadilan. Kan begitu ya Mas? Cukup Bang, oke. Terima Ya. kasih. Terima kasih host, Oke, moderator. terima kasih PP. Halo, malam Bang Fazil. Malam Bang Fazil. Halo, selamat malam Bang Fazil. Coba panggil Pak Pablo biar ada yang mau dikerjain lagi kan? Soalnya belum masuk gugatan. Oke, kita lanjut ke Bang Kimas Gampa. Gampa ya, Kimas. Bang Kimas. Malam Bang Kimas. Saya kerjain gugatan lagi gantian. Ya, biar masuk lagi ya, digantikan dengan Pak Pablo ya, biar berbagi tugas dulu ya. Iya Bang Risman. Pegel, Rizwan pegel ya. Bang, Banyak ini yang nanya nih Bang Pablo. Mana Bang Pablo katanya? pada nungguin semua. Gimana Bang, gimana? Bang Pablo, kalau masalah Tenovi dan Mas Agus, kalau Bang Pablo nggak bisa menjawab, mungkin ini ada Bang Helo di bawah, itu biasa sama Kak Sil dia. Mungkin bisa bantu ngejawab nanti. Ya, ya. Kan ada itunya kan, ada batasan. Oke, dilanjut Kimas Gampang. Sambil on cam ya, kalau mau bertanya.
Sepertinya udah nggak ada. Lanjut ke Kanaichi, malam Kanaichi. Ini bisa. Kanaichi. Udah ketiduran ini semua ini kayaknya. Oke, kita lanjut ke Kak Yuni. Kak Yuni. Malam Kak Yuni. Nah, kita yang ready aja nih, Neng Diana kayaknya. Halo malam Neng Diana. Bilang aku Kak Sil, bukan loh, aku bukan Kak Sil ya guys, beda orang loh. Suara aku aja yang lagi serak guys. Malam Kak Neng Diana. Oke, lanjut ya. Banyak yang udah tidur saking banyak yang ngantri, sampai ratusan nih. Bang Pablo emang benar-benar deh ditungguin sama masyarakat. Ya, kita sama-sama belajar lah di sini. Saya juga baru pertama kali soalnya apa namanya main-main TikTok begini nih baru-baru ini aja sebenarnya. Fansnya kan di luar juga, di luaran TikTok juga udah banyak, Bang Pablo. Oh iya, terima kasih. Bang Helo, silakan, ada Bang Pablo tuh. Mungkin ada pandangan-pandangan hukum juga yang pengen ditanyain sama Bang Pablo tuh. Kalau Bang Helo ini masih apa? Silakan perkenalkan diri lah, Bang Helo. Ya. Halo Bang Pablo. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, gimana, Mas? Iya, salam kenal Bang. Ya, salam kenal Mas Helo. Ya. Iya. Rencananya kan ntar. Ya kan kemarin sudah ketemu dengan Kak Sil ya kemarin malam. Atau Bang Pablo nggak ada? Udah. Oh. Ada ketemu. Tadi malam kan? Iya, tadi malam. Ya, udah. Tadi malam ada Kak Sil sama Herwanto juga di situ. Oh, siap Bang. Tapi belum ada tindak lanjut ya dengan Tenovi tentang status kuasa hukumnya pasca Bang Brian mundur. Atau udah gimana? Belum sebenarnya, karena saya masih membiarkan dulu si Novi ini masih shock berat dengan kejadian hari 2 hari yang lalu, pertemuan itulah ya, kemarin gitu ya. Dia masih shock berat dengan pertemuan kemarin, menjadi pukulan besar buat dia. Tapi saya tetap jalin komunikasi yang baik. Saya memang diminta untuk menjadi kembali menjadi salah satu kuasa hukumnya. Cuman memang saya masih berpikir banyak juga orang-orang yang minta lah gitu ya. Tapi saya masih berpikir saat ini kan saya ada di kuasa hukum donatur gitu ya. Saya lagi mau mencari formula yang bagus saja gitu. Karena kondisinya saat ini kalau saya menjadi kuasa hukum donatur tentunya nanti ada nggak pertentangan yang mungkin harus kita lihat ya. Tapi yang pasti itu lagi kita bicarakan bagaimana formulanya. Pasti kita biarkan dulu Novi berpikir dengan jernih. Tentunya ada langkah awal yang harus kita lakukan besok itu. Yang paling dekat yang akan kita lakukan adalah mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri. Gitu ya, kita akan melakukan gugatan terhadap Agus besok atas perbuatan melawan hukum, gitu sih. Oh ya. Terhadap yayasan, Bang? Enggak, terhadap Agus. Donatur? Enggak, maksudnya gugatan terhadap PMH terhadap Agus? Iya, dari donatur. Merugikan yayasan atau donatur? Donatur ya, Bang? Iya, merugikan donatur, gitu. Oh. Gitu. Tapi saya sih udah ngobrol banyak dengan Kak Sil. Memang agak private, nggak bisa kita bicarakan di sini ya. Ya, siap. Nanti kita koordinasi, kita kopdar aja, kita ketemu di darat lah.
dengan kasir. Siap bang. Yang pasti semua solid, semua bersatu, nggak ada lagi yang namanya istilah apa itu yang disebut, saya juga nggak ngerti itu sampai sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu ring dua, nggak ada. Saya sampai sekarang masih bingung tuh siapa sih yang bikin itu awal pertama kali ring 1, ring 2, apa pengacara kok ring 1, ring 2, saya nggak mau begitu. Semua kalau BP. satu semua gitu. BP bang, saya tahu, kalau saya tahu itu BP. Saya nggak suka dengan cara-cara kayak gitu tuh. Itu jangan ngenyek lah. Kita ini semua sama-sama lawyer kan, begitu ya. Nggak, apa yang ada di isi kepala seorang advokat itu sama dengan isi kepala kita. Treatment kita terhadap klien aja. Mungkin saya bisa seperti ini, terus mungkin ada pengacara-pengacara senior yang akhirnya bisa mendapatkan pundi-pundi, punya harta dan lain-lain, ya itu karena keberuntungan aja, bukan karena dia itu paling pintar dan paling hebat. Nggak ada di dunia ini pengacara yang hebat kan gitu. Intinya bagaimana dia berbuat baik, punya integritas terhadap orang, otomatis akan dipercaya sama orang. Nah, kalau seandainya pengacara dibeda-bedakan, ada ring 1, ring 2, ring 3, itu kan menghina profesi advokat itu. Makanya saya nggak sepakat sekali dengan hal itu. Saya marah sekali pada saat saya tahu ada ring 1, ring 2, ring 3 itu saya merasa orang yang ngomong ring 1, ring 2, ring 3 ini kayak kayak ngenyek gitu, kayak menghina gitu loh. Nah itu saya kira kalau untuk urusan tim kuasa hukumnya Novi gitu sih. Ini ada pertanyaan sedikit dari bawah nih Bang Pablo. Ya. Sepengetahuan Bang Pablo aja ya, kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Apakah Tenovi nggak baca sebelumnya draft itu yang kemarin kejadian itu? Kalau nggak ini nggak apa-apa, nggak bisa dijawab. Gini, saya paham betul itu keadaannya. Novi itu, kita nih kuasa hukum nih, pada saat saya masih jadi kuasa hukumnya, kita kasih dia draft, mau selembar kayak mau 2 lembar kayak kita kasihkan dia itu, dia nggak akan baca. Itu tipikalnya yang dia tanamkan adalah kepercayaan. Dan itu mahal loh. Dia mempercayai segala sesuatunya itu terhadap Brian. Jadi ketika si Brian sodorkan apapun itu di dalam draft itu, klausulanya apa, ya tentunya dia ya sudah percaya aman lah. Nah, itu poinnya sebenarnya. Jadi tipikalnya Novi itu adalah kepercayaan. Ditambah lagi Brian katanya masih ada hubungan keluarga kan, kalau nggak salah kan omnya dia ya, gitu, pamannya dia gitu. Jadi ya masa sih gitu loh seorang paman memasukkan klausul yang akhirnya menjebak si keponakannya itu sendiri. Nah makanya dia percaya aja kan, dia buat aja itu, ya udah aman. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya apakah Novi tidak membaca, dikasih pun, dia diberikan pun, tentu dia menaruh rasa percaya yang besar dengan orang-orang sekitarnya gitu loh. Ditambah lagi, intinya begini, di dalam klausula itu isinya adalah bahasa-bahasa hukum. Harus orang-orang yang memang punya pemahaman tentang hukum. Orang-orang yang punya pengalaman dalam menyusun kalimat-kalimat di dalam satu surat perjanjian, satu draft surat perjanjian. Nah, kalau orang yang tidak terbiasa dengan persoalan hukum, disuruh baca klausul suatu perjanjian, apakah dia akan dengan mudah memahami itu? Ya tentu tidak, harus diberikan penjelasan kembali kan. Kayak misalnya kayak kemarin tuh, apabila perjanjian tersebut tidak dapat diputuskan secara sepihak misalnya, harus melalui kesepakatan baru bisa dibatalkan. Nah kalau kita misalnya kuasa hukum ini kan bukan hanya bagaimana mendampingi klien, tapi kan kita memberikan nasihat. Kita memberikan konsultasi kita sampaikan bahwa ini dampaknya akan seperti ini konsekuensinya, keuntungan kita ini begini, plusnya begini, minusnya begini, kerugian yang akan kita alami adalah begini, dampaknya begini. Yang paham itu adalah kita ini yang paham hukum. Nah itu sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya apakah Novi tahu ada draft itu, tapi belum tentu dia mengerti apa yang dimaksud di dalam draft itu. Itu sih sebenarnya. Oke, sama satu lagi ya, Abang. Yang tadi saya coba share ke Bang Pablo tadi, ada salah satu ya orang dalam yang kemarin ada di ruangan itu di Komal menyatakan bahwa ternyata
ada usulan bahwa Bang Pablo itu sama Kayolo tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam. Kenapa itu? Ya, jadi gini, awal-awal itu dari pihak mereka itu meminta kita untuk mengusulkan nama. Mengusulkan nama, akhirnya dari Novi mengajukan nama. Novi maunya Bang Pablo beserta dengan timnya harus ada gitu. Akhirnya malam itu nama kita udah kita serahkan tuh. Saya menyerahkan ada sekitar 5 apa 6 nama gitu kalau nggak salah ya. Udah. Dan saya memberikan pesan juga di situ. Saya ada note tuh. Saya ada note kecil saya sampaikan. Kalau memang ada personal issue antara saya dengan kuasa hukumnya Agus, nggak apa-apa. Saya nggak dihadirkan, nggak apa-apa. Tapi saya titip. Saya minta tim saya semua ikut. Saya bilang ini. Kenapa? Karena tim saya kan tidak punya personal issue. Tim saya bisa membantu Novi untuk memberikan penjelasan, mengetahui apa semua isi draftnya, menguntungkan apa tidak, apakah akan merugikan, apakah menguntungkan terhadap donatur atau tidak. Itu jadi saya sudah titipkan itu tim saya. Lalu oke lah, malam itu sudah oke ya Bang, siap ya nanti acaranya di sini. Oke. Lalu besok pagi begitu saya mau berangkat, saya siap-siap, saya tanya udah ada yang sampai atau belum, bagaimana keadaannya apa segala macam. Tiba-tiba kabar itu dilakukan secara dadakan, sampaikan bahwa tidak Pablo tidak diizinkan untuk masuk dan tim kuasa hukum donatur juga tidak ada satupun yang masuk. Tim saya juga tidak boleh ada yang masuk. Itu juga membingungkan juga buat saya gitu. Tapi oke lah, saya sampaikan ke pihak sana juga. Itu atas keputusan siapa? Katanya dari pihak sebelah. Intinya dari pihaknya Agus. Ya kalau memang pihaknya Agus memutuskan itu ya sudahlah, saya bilang nggak apa-apa. Saya memantau dari luar. Nah, jadi sepanjang itu saya monitor, saya chat-chatan terus tuh dengan Oki, dengan Gary. Saya terus tuh chat terus tuh. Ngechat, kita komunikasi terus bagaimana keadaannya. Saya jadi monitor semua. Itu sih. Iya, kejadian itu pun juga terjadi sama saya dan Kasil ya beserta tim ya. Yang sudah diusulkan, yang ada di ring 3, Ya. sudah masuk ke dalam usulan, tiba-tiba ada 3 orang dari ring 3 mau masuk juga nggak dikasih dengan alasan namanya tidak terdaftar. Ya. Jadi memang itu sudah direncanakan untuk hanya Tenovi, Tim Brian, sama Gary. Itu aja sih saya rasa. Bahkan kayak Maroka aja nggak dikasih masuk awalnya. Iya betul. Gitu. Oke, dilanjut lagi Maria. Oke, kita lanjut lagi dengan Kak Aisyah. Iya, Malam Kak Aisyah. Ya, malam. silakan Kak Aisyah. Halo, malam Kak Aisyah. Ada yang mau ditanyakan kepada Bang Pablo? Siapa? Malam Kak Aisyah. Ya, halo malam. Aduh, maaf nih ya sinyalnya. Berarti jadi di acara yang kemarin itu bahwa banyak yang tidak diundang sama pengacara FA dong. Iya, saya bantu jawab ya. Iya, benar. Banyak bukan kita mengajukan usulan nama-nama tuh ada udah. Tapi pagi-pagi secara mendadak nama-nama kita banyakkan yang dicoret. Langsung aja bilang dicoret Bang Pablo, saya sih nggak malu. Iya betul. Gitu ya Kaisa, ada lagi pertanyaan Dijebak Kaisa? dong yang datang ke sana yang bersekutu dengan mereka berarti ya. Hah? Ini saya sekaligus sebenarnya mau ngasih ya memang ada kecerdikan dari pihak kuasa hukum sana juga sih. Ada yang melihat berita nggak pada saat acara live itu berita tapi bukan berita pertemuannya Novi Agus ini, gitu. Tapi ada berita soal pertemuan antara pengacara ES dengan para UMKM. Enggak, belum sih kalau yang itu. Oke, di hari yang sama itu ada pertemuan itu tuh dan undangan itu
dari pengacara ES katanya. Nah, dari pengacara ES mengundang para UMKM itu. Saya punya insting itu strategi yang dilakukan oleh pihak sana karena dia mengkhawatirkan bahwa di hari itu ada UMKM yang datang. Gitu tuh. Oke. Paham ya, paham ya. Paham saya Bang. Gitu. Oke. Ya. Oke, Kaisa ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, saya serahkan kembali ke Maria dan mohon bergantian dengan yang di bawah Kaisa. Ya, sudah. Oke, terima kasih Kaisa. Kita bisa lanjut ke Kak Yuen. Ya, Kak Yuen Saya bisa mau- on cam kan ya? Silakan on cam dulu Kak Yuen. nggak usah on cam ya Kak. Aku cuma mau tanya, ini yang ada di podcast Kak Densu, Bang Densu yang untuk polling itu kan ada beberapa, seperti diserahkan kepada Agus Salim, donasi dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan, dikembalikan kepada donatur, sama dua lagi, data pengumpulan uang dengan cara melawan hukum, dan data tidak valid. Yang untuk data pengumpulan uang dengan cara melawan hukum itu kan banyak, sudah sampai 1,2. Kalau yang dikembalikan kan sekitar 45 jutaan ini ya Kak. Terus kalau donasi yang dialihkan kepada pihak lain itu ada 124 juta. Terus yang diserahkan kepada Agus Salim cuma 2.208.000. Buat bukti valid nggak sih Bang? Kalau ini kan di sini tertera di bawahnya ada tulisan bahwa halaman aspirasi donatur Novi dan Agus Salim secara resmi diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo RI, melalui tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik. Ini valid nggak? Cuma mau tanya itu sih Bang. Soalnya dari kemarin pas ini ada udah aku pantau terus. Itu maksud dari yang data pengumpulan uang dengan cara melawan hukum itu maksudnya apa ya? Itu udah sampai 1,2 miliar ya kayaknya. Itu aja sih yang Jadi mau gini. ditanyakan. Oke. Jadi itu tentu valid. Kenapa valid? Nanti hasilnya adalah seperti ini. Ki, minta satu contoh Ki, satu surat kuasa. Surat kuasa elektronik itu yang ada materai elektronik ya. Mana yang ada materai elektroniknya? Yang materai elektronik mana coba? Sini saya kasih contoh. Nih, ini adalah hasil daripada surat kuasa itu gitu ya. Sorry, data nama saya tutup karena ini terkait dengan donatur. Oke, jadi semua datanya begini, nanti tanda tangannya bermaterai. Ini namanya materai elektronik ya teman-teman. Materai elektronik yang nanti mungkin teman-teman kalau mau searching bisa searching apa maksud daripada materai elektronik itu. Jadi kesimpulannya itu legal karena kita sudah biasa melakukan hal ini. Ini namanya satu langkah hukum yang class action. Kita sedang melakukan pengumpulan data, informasi untuk melakukan tindakan hukum atas nama paguyuban, gitulah. Paguyubannya itu apa? Paguyubannya adalah paguyuban para donaturnya Novi dan Agus. Sehingga ini legal dan kita juga akan melakukan upaya-upaya validasi terhadap seluruh data yang ada gitu. Jadi ini data sangat valid. Hanya orang yang tidak paham hukum yang mengatakan bahwa ini tidak valid. Yang mengatakan ini rekayasa. Yang mengatakan ini abal-abal. Karena dia cuma berpatokan terhadap proses hukum yang ada pada zaman dahulu gitu loh. Dia tidak tahu teknologi berkembang. Dia tidak tahu sekarang ada yang namanya materai elektronik. Dia tidak paham tuh yang namanya sekarang itu ada tanda tangan kuasa elektronik. Dia nggak paham tuh. Nah itulah saya bilang. Jadi ibaratnya begini, saya kasih kesimpulan nih. Hari ini iPhone paling baru tuh ada iPhone 16 gitu ya. Orang banyak yang sekarang masih pakai iPhone 15. Saya mau tanya, iPhone 5 masih ada yang pakai nggak sekarang? Banyak orang yang nggak pakai iPhone 5 karena lelet, lemot, dan lain-lain. Karena orang merasa bahwa iPhone 5 itu mungkin sudah tidak relevan lagi digunakan untuk zaman saat ini. Teknologi berkembang pesat.
kalau kita mau berkembang di zaman yang baru, maka kita harus upgrade diri kita. Kita harus membuat diri kita itu lebih berkembang, grow up gitu loh. Nah sekarang ada zaman, di mana zaman yang digitalisasi, teknologi yang semakin berkembang, bahkan semua sekarang sertifikat tanah aja hanya dengan satu lembar kertas masuk ke badan sertifikasi. Kan begitu kan? Badan Sertifikasi Nasional kalau nggak salah nama saya. Jadi sekarang itu zaman digitalisasi yang sudah begitu berkembang, jangan lagi kolot dengan keadaan itu gitu. Nah, intinya ini valid, ini tidak akan jadi persoalan. Nanti kita lihat aja. Intinya besok kita tetap akan melakukan pendaftaran atas gugatan tersebut. Itu satu. Yang kedua, kalau ditanya apa sih itu data yang terkumpul atas dugaan pengumpulan uang dengan apa namanya cara melawan hukum, intinya begini, total uang yang sudah kami perkirakan masuk ke dalam rekeningnya Agus Salim, totalnya ada kurang lebih 1,5 miliar, kan begitu. Dan itu kita tuangkan berdasarkan data yang kami miliki. Jadi data yang kami miliki sudah kami tuangkan ke sana tuh. Oke. Dan seluruh donatur yang mengisi datanya akan divalidasi terhadap uang-uang yang datanya sudah kita input. Nah, bagi yang tidak menginput, itu masuk di golongan uang yang dikumpulkan dengan cara melawan hukum, gitu loh. Jadi kalau ada 1,5 miliar, yang mengisi cuman kurang lebih hampir 200 juta. Sisanya ini tetap dugaan pengumpulan uang dengan cara melawan hukum. Karena tidak ada izin atas itu. Sehingga karena tidak ada izin, semua donatur harus mengisi. Semua donatur harus memberikan suaranya. Masa mau itu uang akhirnya tidak jelas, tidak bertuan, tidak jelas juga peruntukannya. Maka kami dari awal meminta kepada para donatur, ayo isi terkait dengan hal itu. Itu sih sebenarnya. Yang data pengumpulan uang dengan cara melawan hukum kan ada 4.804 donatur ya Bang. Itu kan 1,2. Iya, betul. Itu yang harus ngisi ya harusnya. Betul. Harus ngisi. Nanti kalau udah diisi, itu akan berkurang tuh. Oh gitu. Jadi untuk 12 donatur yang diberikan untuk Agus kan cuma 2.200.000. Nah itu udah ke Agus sudah itu aja berarti. Ya itu adalah aspirasi kan, kembali lagi. Oh. Ya kita nggak tahu, tergantung kalau ada yang mau ngisi mau lebih ya silakan. Tapi intinya itu kan aspirasi. Kalau yang namanya aspirasi itu intinya diserahkan kuasa itu kepada para kuasa hukum, nantinya akan dilakukan legalisasi terhadap apa yang mereka pilih. Ya tentunya itu nanti akan melalui putusan pengadilan. Nanti kalau sudah berkekuatan hukum tetap baru kita bisa eksekusi gitu loh. Iya, paham Bang. Makasih.